Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana membuat matriks House of Quality yang merupakan salah satu tools dalam operation management yaitu Quality Function Deployment. Jadi tools ini seringkali dipakai untuk mengevaluasi produk yang kita buat atau pelayanan dari bisnis kita, ya. Nah, dalam kuliah saya sudah menjelaskan bahwa matriks House of Quality terdiri dari 6 ruang, ya. Kita bahas satu-satu dengan cepat. Jadi, ruang yang pertama adalah ruang customer requirement. Di sini adalah hal-hal yang menjadi syarat dari suatu produk atau pelayanan dari sebuah bisnis. Jadi, kalau dalam kasus ini adalah perusahaan restoran fast food. Di sini ada indikator-indikator atau faktor-faktor yang disyaratkan oleh customer untuk restoran fast food. Saya nggak sebutkan mereknya ya. Nah, di customer requirement ini seringkali kita membreakdown-nya menjadi seperti ini ya. Tidak hanya indikator-indikatornya aja atau faktornya aja, tapi juga dimensinya. Artinya adalah faktor enak, menggugah selera, konsisten itu adalah ukuran atau syarat dari dimensi rasa. Jadi ini adalah dimensi dan ini adalah indikator yang mengukurnya. Kemudian ruang dua adalah ruang yang kita sebut dengan customer competitive assessment. Ya, jadi kita eh, i- apa data yang ada di sini itu hasil dari kita menyebarkan kuesioner. Jadi kita bertanya kepada responden kita seberapa penting faktor enak dalam produk eh, fast food, ya. Faktor enak itu seberapa penting. Nah, ternyata rata-rata di responden kita mengatakan sangat penting dengan rata-rata nilai 4,66. Kemudian yang sebelah kirinya adalah kinerjanya. Jadi customer satisfaction ini juga tapi untuk brand A dan brand B. Jadi ini adalah kompetitor kita. Dua ini adalah kompetitor satu dan kompetitor dua. Nah, di sini Anda tinggal masukkan angka-angka yang ada di sini. Angka-angka ini itu saya ambil dari misalnya ini customer important dan datanya diambil dari sini. Jadi di kuesioner itu ditanyakan seberapa penting, kemudian responden itu menjawab. Nah, angka-angka ini saya copy paste tapi saya transpose supaya dia bentuknya apa ke bawah gitu. Lalu saya copy paste ke sini ke bawah ya. Kemudian yang customer satisfaction ini juga kita ambil di sini. Nah, ini dia hasilnya ya. Saya copy paste ke bawah ini lalu saya masukkan ke sini. Customer satisfaction untuk our product. Kemudian customer satisfaction untuk kompetitor satu dan kompetitor dua di sini ada kompetitor analisis. Nah, ini juga tapi sudah di rata-rata ya, dalam bentuk rata-rata. Oke. Nah, kalau angka-angka ini sudah dimasukkan, maka ini akan mengenerate sendiri. Jadi Anda tidak perlu susah-susah, ya. Kemudian gap yang ada di sini ini juga hasil ini ya antara customer important dengan customer satisfaction, mengurangi customer important dengan customer satisfaction. Jadi kalau customer satisfaction kita itu berada di bawah customer important. Jadi menurut responden itu sangat penting dia kasih skor 5. Kinerjanya gimana? 4. Berarti masih ada gap negatif di situ. Nah, ini mengindikasikan gap-gap negatif mengindikasikan bahwa indikator-indikator ini masih harus diperbaiki. Ya, kalau dari situ. Ruang tiga adalah ruang technical karakteristik. Ini saya blok sampai sini technical karakteristiknya. Ya, ini adalah karakteristik teknik yang dianggap unggul oleh perusahaan. Ya, ini bisa juga dibuat dalam beberapa dimensi. Ya, jadi kalau ini mau dibuat dalam beberapa dimensi, Anda klik kanan, lalu klik insert, lalu shift cell right. Ya, shift cell right, Anda klik OK, nanti Anda merge sampai mana? Misalnya di merge, misalnya ini 1, 2, 3. Technical karakteristik 1, 2, 3 adalah
karakteristik dari satu dimensi. Ya, ia boleh mau dipakai dimensi boleh, dalam hal ini dia tidak pakai juga boleh. Ya. Kemudian ruang 4 adalah ruang relationship. Ruang relationship ini sudah dikasih penjelasan di sini. Kalau bolanya hitam, pekat itu solid itu strong. Kalau lingkaran tapi tidak ada warnanya, tidak ada ininya, tapi dia moderat. Kalau gambarnya segitiga ke bawah, artinya weak atau lemah. Ya. Nah ini sudah ada pilihannya. Ya. Siapa yang menentukan ini? Di beberapa banyak kesempatan saya menggunakan quality function deployment, saya selalu mewawancarai responden dari perusahaan, misalnya ini restoran fast food A, saya tanya manajernya atau PIC di sana, bagaimana hubungan antara eh, faktor-faktor ini terhadap technical karakteristik, atau saya tentukan sendiri, lalu saya minta approval dari pihak mereka. Kenapa itu perlu? Karena ini eh, memberikan hasil nanti pada saat dihitung di ruang 6. Ya, sebelum ke ruang 6 kita nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita ke ruang 5 dulu. Jadi ini tadi satu customer requirement, ini competitor analysis, ruang 2 technical karakteristik, ruang 3 relationship matrix, ruang 4 dan di sini ada ruang 5 roof matrix ya. Oh iya, di technical karakteristik ini biasanya kita juga diminta untuk menentukan direction of improvement. Jadi kalau lambangnya seperti ini, artinya sudah sesuai dengan target. Kalau segitiga ke atas solid ini, berarti harus dimaksimalkan lagi. Tapi kalau segitiga ke bawah, berarti perlu dikurangi. Saya pernah memberikan contoh ya, ada sebuah kampus yang memberikan pelayanan on campus entertainment, ternyata itu tidak diperlukan gitu ya. Nah, eh, kenapa ini perlu dikorelasi? Jadi gini, kalau nanti di ruang 6 dinyatakan bahwa technical karakteristik satu ini perlu ditingkatkan, maka technical karakteristik lain yang berhubungan kuat dengan technical karakteristik satu juga harus ditingkatkan. Sedangkan kalau hubungannya negatif justru perlu dikurangi. Ya, jadi misalnya gini, ini positif nih. Positifnya antara yang mana? Ini berarti gesernya ke sini. Nah, antara ini dengan yang sebelah sini. Ya. Nah, kalau saya ambil yang ini positif juga. Berarti yang ini, kan ini gini ya. Nih, dengan yang sebelah sini. Ya. Nah, yang positif artinya kalau sebelah sini ditingkatkan kinerjanya, maka diperbaiki ya, yang ini juga perlu ditingkatkan. Sedangkan kalau yang negatif, kalau yang ini ditingkatkan, yang sebelah sini perlu dikurangi, diturunkan. Itu matrix correlation. Jadi kalau nggak pakai matrix correlation ini, kita nggak tahu eh, technical karakteristik mana yang berhubungan positif searah dan harus diperbaiki. Jadi nanti kok kesimpulannya ruang seperti ini nih, ruang ini perlu, ini kan paling besar ya, berarti perlu segera diimprove, urgent untuk diimprove 16%, 15%, sorry, ya 15%, kemudian 11 gitu ya. Nah, ini berhubungannya dengan mana saja? Nah, kita lihat di sini dia berhubungan positif dengan nah, ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, berarti dengan semuanya dia berhubungan positif. Oke. Nah, kemudian ruang 6 ini adalah ruang 6. Ruang 6 ini juga sudah ada rumusnya ya. Jadi kalau Anda sudah mengisi ini semua, kemudian nanti akan dilihat maksimum relationship-nya apa. Jadi kita lihat di sini di sini ada yang ini nih, yang bolanya hitam. Berarti di kolom ini maksimum relationship-nya adalah 9. Kan tadi ini ya, ini dinilai 1, yang ini dinilai 3, yang ini dinilai 9. Semua ternyata ada bola hitamnya ya. Kemudian yang ini adalah hasil perkalian. Hasil perkalian dengan yang mana? Nah, kalau yang kebetulan contoh
eh, s- host of quality ini mengalihkannya dengan employee importance. Jadi dalam membuat host of quality kita kan melakukan mengevaluasi produk design. Nah, produk design itu biasanya kita evaluasi sesuai dengan customer requirement dan competitor analysis. Tapi ada juga yang dievaluasi ke internal prosesnya, seperti di sini employee importance dan employee satisfaction. Ya, jadi eh, Anda membuat desain produk, ternyata employee-nya tidak eh, satisfy dengan desain itu ya, itu tidak mungkin dilakukan, itu tidak bisa diterapkan, sangat sulit, dia nggak mampu, misalnya seperti itu, maka menilainya ke sisi kiri. Tapi kalau seandainya mengabaikan employee importance dan employee satisfaction, lebih concern kepada customer satisfaction, dan analisis kompetitornya, maka Anda mengalihkannya dengan, nah ini, jangan dengan D43 sampai D62, karena D itu yang ini, yang employee tadi, tapi Anda ambil yang BD. BD itu adalah customer importance, ya, tinggal ganti aja BD-nya. Nah, ini artinya apa? Nah, angka-angka yang besar ini 16%, 15% urgent untuk segera diimprove, ya. Anda juga bisa lihat dari chart ini. Ini chart ini juga tidak dibentuk apa sudah ada rumusnya, sudah ada formulanya. Jadi ini semua kalau Anda kerjakan ruang 4, Anda kerjakan ruang 2, yang ini diabaikan kalau Anda concern ke customer aja yang ini boleh di-delete. Tapi kalau Anda perlu menimbang kemampuan employee, ini juga perlu dilakukan. Anda boleh kasih row 6465, 6667 untuk nganalisis employee dan analisis customer. Jadi yang 6465 untuk employee, kemudian yang 667 analisis dengan customer. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk host of quality, quality function deployment. Sampai ketemu di tools yang lainnya.